Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah babul ghusli. Akhrajat Tabarani an Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal khitanani wa ghabatil hasyafatu faqad wajabal ghuslu anzala aw lam yunzil. Babul ghusli hadza babun fi bayanil ghusli. Ini bab menjelaskan tentang mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar. Dalam Islam itu mandi itu dibagi 3 bagian. Ada mandi wajib. Mandi wajib itu yang mau kita pelajari ini. Mandi yang harus dilakukan, wajib hukumnya dengan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan syariat. Yang kedua mandi sunnah. Nah, mandi sunnah itu ketika mau sholat Jumat, ya, mau sholat Jumat bagi kaum laki, mau Idul Adha, Idul Fitri, istisqa, sholat tarawih, termasuk mau ngaji, kumpul sunnahnya mandi. Agar supaya kehadiran kita itu tidak menyakiti orang lain, ya. Jadi kalau bayangkan kalau kita bau, ya, kalau keringat kita bau, ketiak kita bau, duduk kita seperti ini, orang yang di samping kanan kiri kita itu tersiksa dia mau pindah, takut menyakitkan hati orang yang di kita. Dia nggak pindah, dia nahan. Nah, itu mengapa disunahkan. Nah, yang ketiga mandi mubah. Mandi yang tidak ada status hukum wajib dan kesunahan. Jadi mau mandi silakan, tidak mandi juga nggak apa-apa. Mandi harian 2 kali bagi orang Indonesia, pagi dan sore, itu mubah. Cuma kalau orang yang pintar, mandi mubah, ketika dia mau mandi itu dia niatkan bahwa niat pengen supaya bersih, tidak bau, dan ketika kumpul tidak menyakitkan orang lain, saudaranya. Maka mandinya mendapatkan pahala sunnah. Jadi al-mandu, ya, yasirun, apa itu al-mandu? Yasiru khairan bi husnin niyah. Yang mandub apa itu? Yang mubah maksudnya. Yang mubah itu bisa mendapat pahala sunnah dari lantaran bagusnya. Ya, jadi ada mandi wajib sunnah dan mandi mubah. Ini bapak-bapak, suaranya nggak bisa gede lagi Pak. Ibu-ibu dengar gabut. Baik. Akhrajat Tabarani an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeluarkan hadis Imam At-Tabarani dari Ibnu Umar bahwa beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idzal taqal khitanani," apabila bertemu 2 yang khitan, 2 yang dikhitan. Ya, jadi Nabi itu bahasanya tidak vulgar. Nabi tidak pernah berbahasa yang bernuansa porno gitu kan.
Dia mengatakan apabila bertemu dua yang dikhitan, yang disunat, ya artinya zakar dan vagina ketemu. Terus waghabatil hasyafatu, dan tenggelam hasyafah. Hasyafah itu helmnya zakar. Nah, helmnya itu ukuran. Apabila helmnya sudah terendam, sudah hilang, sudah tidak terlihat, ya faqad wajabal ghuslu, maka wajib hukumnya mandi, walaupun cuma sebatas helmnya doang. Ya, anzala aulam yunzil, apakah dia klimaks atau dia tidak klimaks, maksudnya sampai mengeluarkan sperma atau tidak mengeluarkan sperma. Kalau sudah hilang, tenggelam, maka hukumnya sudah melakukan wajib mandi. Emang bisa setengah gitu, berhenti gitu, bisa lagi baru setar dipanggil sama Pak RW, ya mau diajak pergi, kalau nggak ikut DP-nya nggak dikasih. Ayo mau nggak mau bilang dia mainnya tar terusin. Tapi wajib mandi. Kenapa? Ukurannya itu helmnya tenggelam. Ya. Kalau yang paham mah ketawa. Nih bapak-bapak yang diem aja nggak paham bu. GG mah ketawa nggak paham ya. Kasih jempol aja dia mah nggak tahu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, silakan tertawa, memang bahasanya cantik ya, bahasanya bagus. Tapi kalau tidak dijelaskan semacam ini, maka kita bertanya, apa ukurannya itu seseorang bisa disebut sudah melakukan hubungan badan? Ya, jadi batil hasyafah, apabila sudah tenggelam helmnya, hasyafahnya, maka sudah dihukumkan melakukan hubungan badan walaupun tidak keluar sperma. Ya. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan Imam An-Nasai, Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza staiqaza ahadukum min naumihi, bila terbangun salah seorang di antara kalian dari tidurnya, faro'a balalan, kemudian dia lihat basah, ya, ini anak muda yang masih muda tuh, yang belum beristri maupun yang sudah beristri, bangun tidur celananya basah, ya, balalan. Walam yara annahu ihtalama, dan dia tidak melihat bahwa dirinya itu ihtilam. Ihtilam itu mimpi melakukan hubungan badan. Kan tandanya laki-laki itu sudah balik itu apabila dia mimpi jima. Besok pagi-pagi basah itu, malu-maluan sama ibunya, ada beger nih. Ya, beger itu balik. Kalau ayam mah, kalau ayam jago nih ngeliat ayam biang langsung plak kukuruyuk. Nah ini dia. Ya, kalau sudah mimpi jima maka dia sudah dewasa. Ya, nah ibu-ibu nggak boleh di depan anaknya pun walaupun tidak berdosa, tapi jangan memperlihatkan anggota tubuh. Ya, begitu juga bapak-bapak bila anak wanitanya sudah dewasa, nggak boleh. Ya. Nah, jadi apabila seseorang bangun dari tidurnya, dia lihat basah celananya, walam yaro ihtalama, anahu ihtalama, meskipun dia melihat dirinya itu tidak mimpi, salah, wajib mandi. Ya, kenapa? Bisa jadi kelupaan, memorinya lemah.
orang laki nih, ini kita ngomong orang laki ya, bukan bapak-bapak di sini, bukan. Ya, ini ngomongin yang di asal kalender. Itu ada yang dia tidur itu, hobinya itu nyemplak. Apa bahasa Indonesia nyemplak? Ya nyemplak ya, bantal. Ya, bantal atau guling dan lain sebagainya. Kemudian tanpa sadar ya ada rekaman ketika sorenya itu melihat sesuatu yang menurut dia menarik. Itu sama setan sangat memungkinkan dia mudah untuk mengkoneksi penglihatan sore tadi itu dengan gerakan dia menekan ya zakarnya itu ditekan pada guling itu. Kebangun basah dia, tapi dia nggak nah wajib mandi ya, berarti dihukumkan ihtilam. Wa idza ra'a annahu ihtalama, apabila seseorang bermimpi dia itu ihtilam, mimpi sekarang walam yara balalan, tapi dia lihat tidak ada yang basah, fala ghusla alaihi, maka nggak wajib mandi. Jadi kalau mimpi, maksudnya kalau mimpi itu bukan mimpinya keluar apa tidak, basah apa tidak, itu yang jadi ukuran. Mimpi jima berulang-ulang tapi nggak basah, yang nggak wajib mandi. Nggak yakin mimpinya tapi basah, wajib mandi. Ya, jadi yang jadi ukuran itu basah. Ini apa yang dimaksud teman-teman? Karena lebih kita juga bisa kalau mau hujan oke oh mau hujan anak-anak sih hadis diriwayatkan seperti Anas, idza wajadatil mar'atu fil manami ma yajidu rajulu faltasib. Bila seorang wanita di dalam tidurnya dia mendapati sebagaimana mendapatinya seorang laki-laki, ya, faltasib, maka hukumnya wajib mandi baru. Jadi kalau orang laki ini bawakan sekalian, karena harus pakai tenaga. harus kelihatan yang bagusan, kelihatan yang ideal yang benar. Bapak-bapak ini dah, bapak-bapak maju, ibu maju, saya ini pakai. Wah, biasanya kan bang, ya bapak-bapak maju ya, bapak-bapak maju kan, supaya acara berat. Saya paksa ini besok acara polis masih banyak, rusak kita suara ya repot, banyak yang aman ya. Saya
dijaga pita suara saya. Kalau saya berbuat terus, ya besok-besok nggak bisa ngomongnya. Nah, di dalam hadis ini, idza wajadatil mar'atu fil manami, apabila mendapati seorang wanita di dalam tidurnya, maya judul apa yang didapatinya oleh laki-laki. Jadi wanita hukumnya sama dengan laki-laki, kira-kira begitu. Kalau laki-laki bangun basah, wanita mimpi kemudian dia bangun basah. Bagaimana? Falsat kasih, maka hendaknya dia wajib mandi. Hendaknya dia mandi. Jadi sama ya. Jadi bedanya kalau laki-laki itu sperma itu keluarnya itu tadafuk, keluarnya itu nyemprot. Nah, ada orang bilang, kenapa ovum wanita tidak nyemprot? Karena kalau laki-laki tidak nyemprot, maka dia tidak bisa mendorong, mencari, ya, sehingga bisa bertemu antara spermatozoa dan ovum. Sehingga mana yang kuat, yang cepat, itu yang sehat, yang bisa menjadikan ya kesuburan dan menjadi janin. Sehingga kalau orang yang maaf ya udah sepuh, kemudian dia tidak pelihara libidonya, dia nggak mungkin bisa punya anak karena keluarnya itu tidak nyemprot. Nah, sementara pada vagina wanita itu jauh antara ya depan sampai dengan keluarnya ovum itu tempatnya jauh. Jadi kalau tidak disemprotkan nggak bisa nyampe. Ya, itu. Hanya saja kalau laki-laki itu keluar dia terasa nyemprotnya itu kelihatan. Dan justru disitulah keimanannya. Nah ini bapak-bapak sekalian ya, ibu, jadi laki-laki dengan perempuan aman saja. Wa Tabarani an Ibnu Abbasin, meriwayatkan hadis Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Innal malaikata la tahdurul junuba, sesungguhnya malaikat itu tidak akan hadir di rumah orang yang sedang junub. Jadi kalau kita habis hubungan badan, malaikat keluar dari rumah kita. Malaikat tidak mau hadir ke rumah orang yang junub. Wala mutatammiha bil khaluq, dan tidak juga orang yang masih berlumuran dengan cairan. Artinya masih basah, hatta yang tasila, sampai dia mandi. Ya, jadi nah yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat rahmat. Jadi kalau pengen supaya kita itu terus ada malaikat, ya selesai mandi. Sekurang-kurangnya kalau tidak mandi itu berwudu. Maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang merokok habis melakukan ngopi terus merokok, itu makruh. Ibu-ibu habis hubungan kemudian makan buah-buahan, cemilan, makruh. Kalau dia mau melakukan itu, berwudu. Sekurang-kurangnya berwudu. Walaupun tidak tidak mandi, sekurang-kurangnya berwudu supaya tidak makruh makan, minum dan lain sebagainya. Dan bagi anak muda ini, wudu itu kata Nabi itu menguatkan sendi-sendi yang tadinya terlepas. Jadi orang kalau hubungan badan itu, energi yang dikeluarkan itu seperti orang yang lari 10 km. Kita nih lari 10 km. Itu energi yang dikeluarkan itu, pembakaran yang dikeluarkan itu sama dengan 10 km.
Itu mengapa jarang laki-laki habis hubungan terus bangun, lelah ya. Nah, maksudnya kalau yang tidak langsung tidur wudu, dan wudu itu begini, yang tadinya kendor gini, kalau dia di wudu apalagi mandi maka dia kuat lagi, kembali lagi ya. Sehingga nggak boleh dari melakukan sekali, kedua dan berikutnya itu tidak diselingi dengan wudu, makruh. Ini mah ngomongin anak muda ya. Kalau yang bapak-bapak mah masa lalu GG kalau dikawinin, GG kalau dikawin ini kayak tokek langgar ya. Kalau nggak ada geledek nggak bakalan dilepas GG karena masih muda ya. Wa Abu Dawud wan Nasa'i, meriwayatkan hadis oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. La tadkhulul malaikatu baitan, tidak akan masuk malaikat rahmat kepada satu rumah fihi suratun, apabila di rumah itu ada patung. Bagaimana dengan Barbie? Bagaimana dengan boneka? Ya, apalagi itu namanya Barbie, boneka. Dulu kalau zaman dulu namanya dakocan. Ya, mainan waninan, mainan anak-anak cewek tuh. Apakah itu tidak termasuk surah? Jawabannya tidak. Yang dimasuk surah itu patung, yang patung itu disembah. Seperti kalau kita beli patung di Bali ya, patung yang di Bali itu semua ada namanya ya, yang dibuat di Bali itu ada namanya, dan itu bagian dari ritual agama Hindu. Nah, kalau itu kita bawa pulang supaya gaya gitu, kita taruh patung itu di depan rumah kita, keren gitu, malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah. Tapi kalau main-mainan walaupun berbentuk untuk anak kecil, main-mainan itu tidak termasuk. Wala kalbun, yang kedua malaikat tidak masuk ke rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing, tidak mau masuk. Kan Bapak sekalian, sekarang ini karena terbukanya era globalisasi ya, kita lihat itu anjing di seluruh dunia itu sudah bisa kita lihat di televisi ya kan, bagus-bagus gitu. Bahkan ada anjing yang gemesin gitu loh, yang kalau nggak halal pasti kita beli gitu. Bapak lihat anjing begitu nggak? Saya lihat anjing itu seperti itu. Ada jenis anjing itu yang dalam hati saya kalau nggak haram saya beli anjing, gemesin gitu, bulunya bagus. Nah, kita kalau taruh anjing di rumah maka ya malaikat rahmat tidak boleh, tidak masuk ke dalam rumah. Wala junubun, yang ketiga malaikat tidak masuk ke dalam rumah bila di dalam rumah masih ada orang yang janabat. Mandi dulu ya, kalau udah mandi maka rahmat, malaikat rahmat akan datang ke dalam rumah. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu, meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man taraka maudhi'a syahratin min janabatin lam tagsilha fa'ala biha kaza wa kaza minan nas. Man taraka maudhi'a syahratin min janabatin, barang siapa yang meninggalkan sebagian dari rambutnya yang janabat. Jadi ada bagian rambut yang tidak kena gitu.
Nah, mana bisa kok rambut tidak kena? Nah, ini yang dimaksud Bapak-bapak kalau habis hubungan janabat jangan nyisir, karena kalau nyisir itu bisa jadi rontokan rambut di sisir itu banyak. Apalagi ibu-ibu 7 hari menstruasi, apalagi lebih, kalau harus nyisir, habis nyisir itu rambutnya dikumpulin. Kalau orang Betawi dulu ibu-ibu selama dia pakai apa tuh Bu namanya, seperti topi itu, sehingga dia nggak nyisir. Kenapa nggak nyisir? Dia khawatir ada yang jatuh. Itu orang-orang dulu tuh tingkat kehati-hatiannya seperti itu. Emang nggak boleh nyisir? Boleh, tapi habis nyisir rambutnya dikumpulin. Nanti waktu dia mandi janabat taruh diguyur sekalian. Bapak-bapak hubungan jangan nyisir, ya, dia khawatirkan ada yang tidak terkena. Itu yang maksud. Lam tagsilha yang dia tidak basuh, ya. Bapak alabiha kemudian dia melakukannya semacam itu. Kaza wa kaza minanna, seperti ini yang seperti ini masuk neraka, ya. Jadi termasuk bagian dari yang belum suci secara keseluruhan. Ini pembandingnya Bapak. Ada seorang sahabat waktu mau masuk sholat sama Nabi suruh ulang, ya, apa, asbiqil wudu, ulang lagi wudunya, sempurnakan. Balik lagi orang itu sampai 3 kali, asbiqil wudu. Kemudian setelah 3 kali masih disuruh memperbaiki, dia tanya, ada apa ya Rasul yang mesti aku perbaiki? Nabi bilang, di tumit belakangmu itu, tumitmu itu ada yang tidak kena air wudhu. Tidak kena air wudhu berarti sholatnya tidak sah. Begitu juga orang yang mandi janabatnya tidak dianggap semuanya tidak sah, maka efeknya ibadahnya juga jadi tidak sah. Itu maksudnya. Kira ini apa? Bapak Ibu sampai saya silakan kalau ada pertanyaan. Baik ya. Ola anju. Sahu birusikum wa arjulikum. Ada urutannya tuh kalau wudu. Basuh mukamu, basuh kedua tangan, sapu rambutmu, kemudian kedua kaki. Gak boleh nih nyiksa kaki dulu, tangan, telinga, baru muka, nggak sah. Tapi kalau mandi janabat nggak tak nimulma ada jami ibadah, meratakan air keseluruhannya, mau dari bawah, dari samping, dari atas boleh. Jadi berenangnya mau pala duluan boleh, kaki duluan boleh, ya, tidak ada keharusan. Tapi berbeda dengan berwudu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.